najis. Itu intinya di situ. Intinya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'il daimi. La yaghtasil, jangan mandi. Siapa ahadukum, salah satu dari kalian semuanya, fil ma'i, di dalam air, ada ini yang tenang, yang diem. Jangan mandi di air yang diem. Wa huwa junubun, bahwa ada pun ahad itu junubun. Jangan mandi di air yang tenang. Air yang tenang, air yang tidak mengalir. Jadi kalau air tenang itu jangan dipakai untuk mandi junub. Khususnya mandi junub, kalau mandi biasa kok. Tapi kalau mandi junub gak boleh di air yang tenang. Artinya ini kubak, ada kubak ya. Meskipun airnya banyak, tenang ya, jangan dipakai untuk mandi junub. Mandi junub itu mandi besar, gak boleh. Oh, saya gak ada air lah, kubak aja lah, tenang itu airnya. Gak boleh junub di situ, gak boleh. Karena air itu tidak mengalir. Tapi kalau air itu mengalir, gak apa-apa. Tapi kalau airnya diem aja, gak baik. Gak boleh dibuat. Gak boleh. Akhrajahu Muslim, meriwayatkan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Walil Bukhari, dan Imam Bukhari. La yabulanna, jangan kencing siapa ahadukum, salah satu dari kalian, fil ma'id daimi, di air yang diem. Alladzi, adapun air itulah yang jadi tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu, kemudian mandi siapa akan bihi, di dalam air. Jadi dilarang kencing juga. Kalau ada air tenang nggak mengalir, jangan dikencingin. Nih, supir lagi, jangan sampai. Jadi kalau ada air tenang berada di kalenan atau di parit yang tertanggung, jangan dikencingin. Bahaya. Apalagi ada apa namanya, lubang itu, lubang cuyu, ya jangan dikencingin. Ya. Terus bawa pohon, jangan dikencingin. Jangan, ini kebiasaan kan. Supir itu biasanya. Supir, ya kan ya. Jadi kalau ada air yang tenang, gak boleh dikencingin. Khawatirnya Pak, ada jinnya Pak. Ada jinnya. Jin itu tempatnya di tempat-tempat air yang tenang, ya. Air yang tidak mengalir itu jinnya biasanya di situ. Nah, jin lagi nginep di situ, dikencingin, kesurupan kan ya. Jangan. Pokoknya kalau air itu tidak mengalir, jangan dibuat untuk kencing. Dikencingin, jangan dipakai untuk mandi junub. Ya, sekarang aja. Sekarang airnya mengalir semua kan ya. Kecuali ombak lah, ombak pun itu jangan dikencingin. Kecuali ombak itu mengalir. Tapi kalau ombak itu diam, tenang, jangan dikencingin, jangan diberakin. Oh, buat makan lele Ustaz. Ini kan bahaya. Nanti bisa kesurupan jin. Terus mandi jinabah di air tenang juga tidak diperbolehkan. Wa an rajulin, dan dari seorang laki-laki, sahibah yang menjadi teman. Siapa rajul, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa rajul, naha, melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antagtasila, yaitu mandi siapa almar'atu, perempuan, bifadli rajuli, dengan air sisanya orang laki-laki, awir rajuli, atau laki-laki, bifadlil mar'ati, atau
dengan air sisanya perempuan. Wal yaghtarifa, dan lebih baik mandi bareng jami'an bersama-sama. Ini untuk suami istri ya. Tapi hukumnya boleh. Hukumnya karena ini sanadnya akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnadu sahih. Mandi itu dilarang, bekasnya mandinya laki-laki atau mandinya perempuan. Mandi bekas, bekas itu sisa. Umpamanya 1 ember, nanti sisa buat mandi junub. Itu pertama melarang, tapi akhir-akhirnya memperbolehkan. Karena Rasulullah juga pernah mandi bareng. Tapi anjuran dari Rasulullah itu lebih baik mandi bareng sama istrinya. Ya kan? Jangan pakai sisanya, airnya istri. Kalau mandi junub lah ya, mandi besar, itu jangan sisanya. Walaupun itu diperbolehkan, tapi ini anjuran dari Rasulullah, lebih baik hidup bareng, gayung bareng-bareng, itu berarti kan bersama-sama ya, mandi bareng. Siap berantem. Rasulullah itu sering mandi bareng loh sama istrinya. Enggak berantem. Enggak berantem. Mandi bareng sama istri itu Rasulullah sering. Kalau mandi junub bareng sama istrinya. Dan dianjurkan itu memang kalau mandi junub bareng yang kalian tahu. Kalau orang sekarang kan gaya, enak. Tapi boleh kok, boleh saja Pak. Mandi bareng itu sama istrinya boleh. Ini nggak warna Pak, ini dikirain warna. Ini hukum, ya ini hukum. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Rasul itu yaghtasilu bi fadli Maimunata, yaitu mandi siapa Rasulullah bi fadli Maimunata, yaitu sisanya Maimunah. Akhrajahu Muslim. Berarti kesimpulan hadis ini, mandi sisa daripada airnya perempuan, airnya istrinya itu diperbolehkan, atau istri sisa daripada suaminya diperbolehkan. Tapi lebih baik mandi bareng. Jadi nggak ada sisa-sisanya. Wali ashabi sunnah Irtasala mandi siapa ba'du azwajin Nabi, sebagian istri-istrinya Nabi, fi jabnatin, berada di tempat yang luas. Faja'a, maka datang siapa Rasulullah, liyagtasila minha, untuk mandi minha, di tempat itu tadi. Faqala, maka berkata siapa Maimunah, ini sesungguhnya saya itu kuntu junuban, saya sedang junub Rasul. Faqala, Rasulullah menjawab, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak ada junub. Boleh mandi bareng, boleh mandi sisanya perempuan, boleh. Kesimpulan hadisnya itu yang perlu dicatat. Kalau kita itu biasanya kalau berada di rumah kan cuma hanya tempayang dikit gitu ya, itu masih ada sisa untuk istrinya, itu boleh. Tapi yang lebih baik anjuran dari Rasulullah itu mandi bareng. Kalau mandi bareng itu biar harmonis Pak, tambah harmonis. Ya Pak. Bapak-bapak kayaknya pernah mandi bareng nggak ya? Enggak kan? Enggak ya? Enggak. Gak pernah. Kepingin dari rumah dia mandi bareng Pak. Boleh. Jadi nggak tahu dia tuh. Mandi bareng sama istri diperbolehkan karena sebagian daripada istri-istrinya Nabi datang mandi, ikut mandi bareng. Terus
anu istrinya ngomong, Rasul saya lagi junub, lagi mandi junub. Rasulullah jawab, innal ma'a la yajunub, sesungguhnya air itu tidak ada junub. Nah, berarti boleh. Ini ya, mandi bareng sama istrinya, biar mesra, nggak apa-apa kan, boleh. Ya. Sama istrinya, jangan sama orang lain, sama istrinya. Orang lain nggak boleh. Wah, bro, nanti dikirain gak enak ini, ya enaknya cuma namanya istrinya aja, nggak apa-apa. Zainal. Wah, Nabi Hurairah, biar mesra, itu untuk kemesraan juga. Yang nggak mesra itu coba mandi bareng. Kalau sama istrinya kurang mesra, coba mandi bareng. Nanti mesra bareng. Yang yakin. Kalau sering berantem, kalau itu coba mandi bareng. Ntar nggak jadi berantem. Boleh. Ya Allah. Biar mesra Pak. Rasulullah itu pernah mandi bareng. Jadi mandi bareng. Padahal sedang junub, sedang mandi besar, mandi bareng sama istri-istrinya. Yo itu sama istri-istrinya. Jadi kan istrinya banyak kan. Jadi istri-istrinya. Kalau kita kan istri, gitu kan. Ini istri-istrinya. Jadi kan orang rame malah kan. Rame boleh, ya boleh. Istrinya sendiri, apa? Melihat aurat kita juga diperbolehkan. Khusus istri kita, ya. Khusus istri kita. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i, sucinya tempat, ahadukum, salah satu dari kalian semua, ida walago itu artinya dijilat, ketika dijilat fihi, di dalam ina, tempat itu, apa al-kalbu, anjing, ayyagsilahu, yaitu untuk mencuci sab'a maratin 7 kali. Aula guna, atau lebih baiknya dituruk. Salah satunya diturupi dengan debu. Kalau ada tempat yang dijilat oleh anjing, maka tempat itu dicuci 7 kali. Salah satunya menggunakan debu anjing. Ya, alhamdulillah ada anjing di sini. Jadi kalau tempat kita, ember kita atau apa yang dijilat sama anjing, dicuci 7 kali, terus salah satunya menggunakan debu, harus debu, nggak boleh nggak. Misal sekarang ada deterjen, nggak bisa hilang, najis itu nggak bisa hilang, itu sudah sorbet. Ternyata debu itu dahsyat. Kalau kita itu punya dekat kali, mending ke kali. Jadi kalau seumpamanya kita dijilat anjing, atau tempat kita dijilat anjing, atau kaki kita dijilat anjing, nyelam aja di kali, udah pentas, udah suci, nggak perlu 7 kali. Jadi kita renang di kali, karena kali itu tidak ada kadar debunya, tidak ada kadar debunya. Itu nggak perlu digosok sampai 7 kali ya. Tapi kalau dekat kali, kalau di sini kok kali yang hitam di Jakarta nggak apa-apa. Jadi kalau dekat kali itu biasanya orang Lampung Pak, orang Sumatera biasanya kalau buat nungguin kebun itu ingin mancing nih, dia dijilatin juga, nanti langsung nyelam dia, nyelam berada di kali, habis itu cuci juga, boleh. Makanya orang Islam berada di Sumatera itu untuk jaga kebun itu. Jangan kebun itu ngingu anjing. Tapi kalau di rumah ya jangan. Nanti tempat-tempat kita itu juga dijilatin anjing, malah bahaya ya. Tapi kalau di kebun, berada di tempat-tempat itu buah-buahan dan sebagainya untuk dijaga anjing, nanti kadang-kadang juragannya datang dijilat, itu langsung nyelam dia langsung ke kali. Habis itu udah suci itu paling enak itu.
Jadi kalau ada tempat yang dijilat sama anjing dicuci 7 kali, salah satunya harus pakai debu, nggak boleh selain debu. Deterjen kayak mau apa namanya yang buat cuci itu, sunlight kayak nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Oh, karena dasarnya debu itu debu itu dasar. Apa namanya daun pepaya pahit aja pakai tangan lihat langsung hilang pahitnya, ya kan? Memang dasar debu itu dasar luar biasa. Makanya ini adalah hukum khususnya Imam Syafi'i, ya khususnya Imam Syafi'i. Ketika ada tempat kita yang dijilat sama anjing harus dicuci sampai 7 kali. Nah, salah satunya menggunakan debu itu baru cuci, karena najisnya anjing namanya najis mugo dada anjing ya. Tapi kalau kucing enggak, kalau kucing kan najis. Kalau kucing dijilat kucing nggak apa-apa, atau kita itu kucingnya di musola itu kan najis. Untuk itu ini buat kita semuanya biar kita memahami hukum-hukumnya Allah. Sebenarnya tadi pertanyaan karena waktunya sudah habis, nanti pertanyaannya besok saja, silakan disimpan dulu nanti ditanyakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.